Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Meskipun dingin, kita dapat sama-sama berkumpul mengaji bersama, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, pada pertemuan yang lalu telah selesai kita satu bab awal, bab 1. Insyaallah kita akan nginjak ke bab 2. Satu bab berapa kali pertemuan ya? Lumayan ya. Iya, banyak juga ini. Yang penting berkatilah insyaallah. Pelan-pelan mengaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka bab 2, al-bab ats-tsani. Bab yang kedua, fi fadilati la ilaha illallah, terkait keutamaan fadilah. Fadilah itu keutamaan mengucapkan kata la ilaha illallah. Kata la ilaha illallah ini sangat sederhana, sangat simpel, tapi ternyata keutamaannya luar biasa. Maka sering-seringlah kita berzikir, mengucapkan kata la ilaha illallah kapan dan di mana saja. Zikir la ilaha illallah itu tak perlu membuka bibir, menggerak-gerakkan bibir. Selama lidah kita masih bisa, maka kita masih bisa mengucapkan kata la ilaha illallah. Ya, maka nanti kita akan dapati hadis yang menyatakan bahwa siapa yang akhirnya itu akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Saking pentingnya, utamanya kata la ilaha illallah. Qala, sudah ketemu? Sudah dibuka? Ya, jadi setiap ahad pon ya. Setiap ahad pon yang punya buku, bukunya dibawa. Jangan hanya dipajang di rumah, disimpan, tetapi dibawa. Kita tradisikan mengaji dengan membawa kitab, supaya kita itu tahu, oh ini loh kitabnya, ini loh bukunya, kita coret-coret. Nanti di rumah bisa ngaji lagi, bisa dibuka lagi. Jadi setiap ahad pon kitabnya dibawa. Karena kemarin sempat ada berapa? Lebih dari 70 kitab karena yang terjual ya. Cukup banyak. Qala, bersabda siapa? An-Nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca dulu bareng-bareng ya. Qala an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal badri. Qala an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal badri.
Sekali lagi, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin jaa yaumal qiyamati wa wajhu kal badri. Mulai kita terjemahkan. Qala bersabda siapa an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa man barang siapa qala berkata kulla yaumin setiap hari kulla yaumin setiap hari la ilaha illallah dengan mengucapkan lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin, mi'ata 100 marratin kali, mi'ata marratin 100 kali. Ja'a datanglah ia, ja'a datang. Yaumal qiyamati pada hari kiamat. Yaumal qiyamati pada hari kiamat. Wa wajhuhu dan wajah dia itu wa wajhuhu dan wajah dia itu kal badri seperti bulan purnama. Kal badri seperti bulan purnama. Saya ulang lagi. Qala bersabdalah siapa an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qala yang berkata kulla yaumin setiap hari itu la ilaha illallah dengan mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin 100 kali jaa maka datanglah ia yaumal qiyamati pada hari kiamat wa wajhuhu sementara wajah dia itu bersinar kal badri seperti bulan purnama. Masya Allah. Zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilallah Muhammadur Rasulullah 100 kali sehari. Kalau dibagi sholat 5 waktu berarti setiap habis sholat berapa? 20 kali setiap habis sholat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak banyak, sebentar. Dibanding kita main WhatsApp di HP itu, nggak kerasa itu. Setting gitu di WhatsAppan itu. Tahu-tahu udah sejam aja. Tapi ketika kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kok berat banget. Zikir aja berat banget. Nah, kan? Maka kemudian sebagian ulama kemudian berijtihad. Biar kita bareng-bareng sama-sama mlebu swarga bareng-bareng, ayo zikir bareng-bareng. Maka kemudian ada yang ulama mengatakan, ayo kita habis salat kita zikir bersama-sama, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau cuma separuh la ilaha illallah bareng-bareng, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar apa? Biar enggak WhatsAppan tok. Nek bareng-bareng kan just semangat.
Boleh, boleh. Mengzikir kok nggak boleh? Allah sendiri mengatakan udkurullah dzikran katsira. Zikir yang banyak wahai kalian semua, udkurullah, zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wasila. Baca tasbih sebanyak mungkin waktu pagi dan petang. Bareng-bareng boleh, ngaji bareng-bareng juga boleh kok. Makan bareng-bareng boleh. Jangan kemudian mengatakan makan bareng-bareng boleh kok, zikir bareng nggak boleh. Ya, kewalik. Apakah itu bukan bid'ah? Bukan. Bid'ah itu kalau kita membuat aturan ibadah yang nggak ada tuntunannya dalam hukum syariah. Menurut Imam Syatibi dalam kitab Al-Iqtisam mengatakan yang disebut dengan bid'ah itu membuat peraturan atau aturan agama yang yudohi al-ahkam asyariyah, yang menyerupai mirip hukum syariah tetapi tidak ada tuntunannya di dalam hukum Islam. Nggak ada dalilnya. Sholat subuh kok 3 rakaat ora ono dalile, ya bid'ah itu. Poso ngrawat ora ono dalile, poso ngrawat. Poso mutih ora ono dalile. Arep nikah buka primbon sik, ternyata yang satu rumahnya menghadap ke utara, yang satu menghadap ke selatan, yang satu nomor 2, satu ora cocok menurut primbon, ora ono dalile. Kita itu hukum Islam bukan pakai primbon. Gara-gara yang satu anak nomor 1, yang satu lagi anak nomor 3, kemudian rumahnya beda, akhirnya pernikahan gagal. Gara-gara primbon. Nah ini yang nggak boleh. Ini yudohi al-ahkam asyariyah, menyerupai hukum syariat. Tapi kalau soal zikir, dalilnya jelas, Qur'annya jelas, hadisnya jelas. Men gampang pakai tasbih, boleh pakai tasbih. Fatwa Tarjih bisa dibuka di Fatwa Tarjih. Boleh pakai tasbih. Tapi kalau di kita pakai tasbih, zikir pakai tasbih bid'ah. Enggak bid'ah, zaman Rasul pakai kerikil, sahabat. Rasul membolehkan ketika sahabat pakai kerikil. Kemudian Rasul mengatakan, daripada ribet-ribet pakai kerikil, saya ajarin yang lebih simpel. Pakai jari, subhanallah, 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 subhanallah. Boleh, ya boleh. Oh itu sarana zikir. Mau pakai alat yang elektrik, yang pakai itu mesin itu ya, ada angkanya itu cuma dipencet, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh. Saking nikmatnya kasih goyang-goyang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh. Menurang ngantuk, la ilaha illallah. Boleh. Semoga kersa. Karena dalilnya jelas. Jangan kemudian yang jelas-jelas dalilnya seperti ini dikatakan bid'ah, akhirnya wong Muhammadiyah dikatakan kering dari zikir, bersembahyang meruput, ora zikir. Padahal sangat dianjurkan kita zikir. Kalau Anda ke Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta, ini yang mendirikan siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah bukan? Muhammadiyah. Anda sholat coba di sana. Habis sholat zikirnya jamaah. Ini Muhammadiyah loh, pesantren Muhammadiyah kader ulama. Wis ora sadodo, patian. Sholat ikut sholat di sana, zikirnya jamaah itu. Dari Arkom ke MBS mana itu? Saya pernah ke MBS mana ya, di mana itu ya, di daerah Ngapak sana. Sama juga. Kurang mantep, buka Fatwa Tarjih. Boleh, silakan buka Fatwa Tarjih. Boleh. Cuma di kita karena nggak biasa, jadi aneh gitu. Padahal Fatwa Tarjih membolehkan. Zikir bareng-bareng dibolehkan oleh Fatwa Tarjih. Pakai tasbih dibolehkan oleh Fatwa Tarjih. Karena itu sekedar sarana. Kalau Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatwanya mengatakan yang namanya bid'ah itu ma khalafa al-kitab was sunnah, sesuatu yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Sebagian ulama mengatakan ma khalafa al-kitab was sunnah
wa sunnatu khulafa ar-rasyidin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in. Sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah, sunnahnya tabi'in, sunnahnya sahabat, sunnahnya tabi'in, dan sunnahnya tabi'it tabi'in. Kenapa para ulama mengatakan demikian, memperpanjang sunnahnya? Karena hadis Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Hendaklah kalian itu selalu berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Maka apapun yang dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidin boleh diikuti. Semisal azan Jumat 2 kali, silahkan. Itu sunnah khulafa ar-rasyidin. Sunnah itu apa? Sunnah itu teladan yang baik. Sunnah itu apa? Teladan yang baik. Maka ada namanya Sunan Kalijogo. Karena mereka itu para wali, para ulama yang ngasih teladan yang baik. Sunnah, sunnatani, sunanun. Sunnah itu satu teladan. Kalau dua teladan, sunnatani. Kalau banyak teladan, sunanun, sunan. Maka orang Jawa dulu menyebutnya dengan sunan. Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati. Karena mereka memberikan teladan yang baik kepada kita semua. Khulafa ar-rasyidin ngasih teladan yang baik, diambil. Para sahabat ngasih teladan yang baik, boleh diambil. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ashabi kan nujum bi aihima tadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu bagaikan bintang gemintang di langit. Siapapun dari sahabat Nabi yang kalian pegang, kalian ambil teladannya, pasti akan memberikan petunjuk kepada kalian. Maka kalau kalian merem begini, saya ngambil, kasih nama kertas, Ali, Utsman, Abu Bakar, Abu Hurairah, Aisyah, Hafsah, siapa saja nama sahabat kalian tulis di kertas, kalian potong-potong, kemudian disebar di meja, kalian merem ambil, tak muncul sahabat Ali bin Abi Thalib. Anda ingin meneladani sahabat Ali, pasti dapat hidayah, pasti dapat petunjuk. Kalian putar ketemu sahabat Yasir, pasti memberikan petunjuk. Semua sahabat Nabi itu baik. Maka para ulama ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah ya, dan kita termasuk ahli sunnah. Di HP itu disebutkan ahlul haq wa sunnah. Para ulama ahli sunnah mengatakan seluruh sahabat Nabi ini udul. Maksudnya apa? Dapat dipercaya, semua yang disampaikan sahabat insya Allah benar. Dalilnya jelas. Perintah Rasulullah untuk kita berpegang teguh kepada sahabat Nabi, kepada khulafa ar-rasyidin. Adapun para ulama lain yang menambahkan dengan tabi'in, tabi'in yang di situ merupakan generasi awal Islam, yang muncul Imam Abu Hanifah, muncul Imam Malik, muncul Imam Syafi'i, muncul Imam Ahmad ibnu Hanbal, Dawud az-Zahiri, Tabari, Muzanni, Imam Ats-Tsauri, dan lain sebagainya. Banyak sekali ulama besar di masanya itu. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, khairul qurun, sebaik-baik masa korni, masa saya ini, yaitu masa Rasul dan para sahabat. Rasul dan sahabat. Kemudian setelah sahabat siapa? Setelahnya. Kemudian siapa? Setelahnya. Sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Ini generasi yang sangat luar biasa. Sangat baik. Disebut sangat baik kenapa? Yang orang jahat ada. Orang yang nggak baik ya ada, tetapi prosentasenya kecil. Tingkat kejujurannya itu sangat tinggi. Zaman dulu itu zaman salaf. Kalau ada orang bohong, sekali aja bohong, udah dicap ini. Itu pembohong itu, jangan dipercaya. Langsung. Ya Imam Bukhari saja. Imam Bukhari ini pernah ingin ngambil hadis di tempat di kampung Badui. Dia jalan ke sana, gurunya ini dari jauh, yang calon guru lah, ngundang kucing, bus, kucing datang, nyew. Kucing kan seneng, dikira mau dikasih maem, nggak dikasih maem, langsung Imam Bukhari coret, nggak jadi belajar, pembohong, lah sama kucing.
Manggil kucing dikasih imam, ternyata nggak dikasih imam. Langsung dicoret sama Imam Bukhari. Nggak jadi belajar sama dia, pembohong. Pergi. Apalagi sama manusia. Zaman generasi orang itu sekali bohong udah habis itu. Baik, luar biasa. Solehnya ibadahnya namanya Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin itu sampai disebut sebagai apa? Obat, ahli ibadah. Ibadahnya luar biasa. Di masjid puasanya, sholat malamnya luar biasa. Imam Hasan Basri atau wah luar biasa. Kita kalau membaca sahabat-sahabat Nabi, membaca generasi awal tabiin, tabiin, kita itu sekuku ireng yang cilik nggak ada kita itu. Maka jangan kemudian kita itu mengatakan wah mereka kan ulama, makanya cuma makan nasi biasa. Kita juga manusia, mereka beristihad. Kita bisa dong beristihad. Nah, harus tahu diri, mereka itu ulama yang luar biasa ibadahnya, tawaduknya, keilmuannya. Lah kita ini statusnya masih santri. Maka kita jangan kemudian gegabah menganggap mereka itu sekedar ulama mustahid biasa, kita sudah bisa beristihad karena mereka beristihad. Nah, nggak bisa. Merujuk kepada ulama kita itu sangat penting. Jangan sampai kemudian kita sampai mencerta, merendahkan, tidak hormat kepada generasi salaf karena mereka itu dipegang teguh dikasih garansi oleh Rasulullah SAW sebagai khairul qurun, sebaik-baik umat. Sementara kita ini itu apa kata Rasul? Suatu kali nanti kalian akan menemukan umat kita ini luar biasa banyaknya. Tapi apa? Guthaun, seperti buih dalam di lautan. Seperti buih itu apa? Ya mudah terombang-ambing, banyak kita itu, tapi bagikan buih. Sementara generasi awal Islam itu nggak banyak, tetapi kualitasnya luar biasa. Maka jangan kaget nggak nyampe 100 tahun. Persia yang kuatnya minta ampun, runtuh zaman Umar bin Khattab. Kemudian Romawi yang luasnya minta ampun, runtuh. Padahal Romawi kalau perang nggak kelihatan matanya, hanya kelihatan matanya, tubuhnya semuanya besi. Kalah sama umat Islam yang kalau perang hanya pakai keledai, pakai unta, pakai kuda. Kekuatan apa? Kekuatan la ilaha illallah. Mereka kalau sudah beriktikad la ilaha illallah ini luar biasa. Ada seorang Yahudi. Dia itu sangat benci Islam. Sangat tidak suka Islam. Berupaya membunuh Nabi Muhammad SAW, perempuan. Kemudian nyebar intel ke Madinah. Gimana ya cara membunuh Rasulullah? Setelah disebar intel, ternyata ketahuan menurut mereka kelemahan Rasulullah. Apa itu kelemahannya? Rasul itu kalau undang makan, nggak pernah nolak. Diundang makan itu mesti teko Rasulullah. Wah, kalau gitu kita undang makan aja lah katanya. Dicari tahu Rasul itu sukanya apa? Ternyata kesukaan Rasul adalah daging kambing. Daging kambing. Sebelah mana? Pupu ngarep kanan. Oke. Akhirnya disiapkanlah acara makan-makan, sembelihkan kambing, digulai, yang pupu sebelah kanan, depan kasih racun. Kemudian diundang Rasulullah. Rasulullah kalau diundang makan, itu kalau datang nggak pernah sendiri, mesti ngajak sahabatnya. Yuk, ada undangan makan nih, datang. Meskipun yang undang Yahudi, makanannya orang Yahudi halal, makannya orang Kristen sembelihannya halal. Ngajak sahabat, yuk kita ada undangan bareng-bareng. Datanglah bareng-bareng ke tempatnya orang Yahudi. Nggak jauh, nggak dekat, karena Bani Nuqa kalau nggak salah, itu tempatnya agak berjauhan dengan Madinah, beda kampung. Maka mereka berangkat,
bersama untuk makan menghadiri undangannya orang Yahudi. Rasulullah makan pas dengan kesukaannya. Paha bagian depan kanan dimakan. Sahabat yang lain ikut makan, nih enak nih, paha depan kanan nih enak, bareng-bareng makan. Yang sahabat juga makan. Ketika Rasulullah makan sudah sampai tenggorokan sini, dagingnya ngasih tahu, ya Rasulullah, ini daging saya ini beracun, segera dimuntahkan wahai Rasulullah. Kaget Rasulullah, segera dimuntahkan, belum tertelan. Sahabat satu orang tertelan. Kemudian Rasul bangkit dan minta izin untuk pulang. Maka yang Yahudi perempuan itu bertanya, wahai Muhammad, kenapa engkau buru-buru pulang? Rasul mengatakan, engkau telah meracuni kami. Kemudian Yahudi ini bertanya, dari mana engkau tahu kalau kambing ini beracun? Rasul menjawab, daging ini yang mengabarkan kepada saya kalau daging ini beracun. Yahudi ini yang perempuan ini yang meracuni Rasulullah langsung mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kok bisa? Padahal dia awal bencinya minta ampun. Karena dia mengatakan demikian, karena di Taurat dikatakan bahwa hanya seorang nabi yang akan tahu, yang akan dikabari jika sesuatu itu membahayakan oleh benda-benda tersebut, oleh daging, oleh pepohonan, oleh apapun yang kira-kira membahayakan, mereka akan kasih tahu kepada Rasul, kepada para nabi. Maka dia langsung percaya berarti ini benar nabi. Rasul kemudian minta izin pulang ke Madinah. Setelah minta izin ke Madinah, sahabat ini yang sudah terlanjur makan racun meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sininya sakit, sangat sakit, sampai kemudian dipanggilkan dokter dan sembuh. Tapi kemudian rasa sakit ini muncul lagi kelak ketika Rasul sakit keras belum meninggal. Bekas racun. Ternyata bekas racunnya itu masih ada di tenggorokan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul disebut dengan istilah Imam Syuhada, imamnya para syahid. Ada yang mengatakan Rasul itu meninggalnya itu juga syahid juga karena bekas racun dari Yahudi ini. Karena satu orang sahabat meninggal dunia, maka Rasul karena yang orang Yahudi itu sudah masuk Islam dipanggil ke Madinah. Sudah masuk Islam, diajarin Islam. Tapi hukum Islam mengatakan termasuk hukum Taurat. Siapapun yang membunuh man qatala mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh orang Islam itu apa? Orang sesama manusia itu apa? Harus diqisas, kutiba alaikumul qisas. Telah diwajibkan, telah turun hukum Allah terkait hukum qisas. Maka Yahudi ini kemudian dikisos, dihukum mati, dipancung. Tetapi dia sudah muslim dan dia rela. Saya sudah muslim, saya rela, di apapun saya rela. Karena dia sudah membunuh, ya udah dikisos, dia rela dikisos. Yang awalnya bencinya minta ampun dengan kalimat la ilaha illallah, rela dikisos, tidak masalah. Para pendahulu kita untuk mempertahankan kata la ilaha illallah ini tidak mudah, sangat berat. Banyak para pejuang-pejuang kita yang gugur karena mempertahankan kata la ilaha illallah. Bukan hanya pejuang laki-laki, yang perempuan juga banyak. Anda tahu Masitoh pembantunya Firaun, di mana pada suatu kali dia itu mengatakan nyisir putrinya Fir'aun. Ketika nyisir putrinya Fir'aun, sisirnya jatuh. Si Masitoh ini telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, telah mengatakan la ilaha illallah, Musa Rasulullah.
Maka ketika dia sudah la ilaha illallah, tetap dalam hati dia, sisir jatuh, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Putri Fir'aun kaget. Siapa Allah? Allah itu Tuhan saya, Tuhan Anda, Tuhan Fir'aun, Tuhan langit dan bumi. Duh, ternyata Anda ini berkhianat. Ternyata Anda mengikuti ajarannya Nabi Musa. Saya laporkan Anda ke bapak saya. Lari masuk ke istana menemui Raja Fir'aun. Wahai sang raja, ternyata ada pengkhianat dalam istana. Kita mati-matian menentang Nabi Musa, ternyata di dalam istana ada yang sudah mengikuti ajarannya Nabi Musa. Siapa? Pembantu kita yang biasa merawat saya, yang biasa mengajari saya. Dia adalah Ibunda Masitoh. Panggillah Masitoh. Dihadapkan kepada Raja Fir'aun. Fir'aun ini terkenal kejam. Bayi-bayi kecilnya Bani Israil saja dibunuhin oleh Fir'aun. Karena khawatir tahtanya kelak akan dibinasakan. Dipanggil Masitoh, ditanya, diinterogasi, wahai Masitoh, ada laporan dari putri saya. Laporan apa wahai Paduka? Laporan bahwa kamu telah mengikuti ajarannya Nabi Musa dengan mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Apakah benar wahai Masitoh? Benar wahai Paduka. Jadi selama ini kamu berkhianat. Jadi selama itu kamu sudah tidak menyembah saya lagi. Karena Fir'aun mengaku sebagai titisan Tuhan. Bahkan Fir'aun mengaku sebagai Tuhan itu sendiri. Ana Rabbukumul A'la. Saya ini Tuhanmu yang maha tinggi menurut Fir'aun. Kamu sudah tidak menyembah saya lagi. Masitoh tetap tegar dengan mengatakan la ilaha illallah. Wahai Masitoh, sekiranya kamu tidak kembali kepada ajaran yang dulu, ajaran yang pertama yang menyembah saya, maka kamu akan saya hukum mati. Masitoh tetap mengatakan la ilaha illallah. Masitoh, sekiranya kamu tetap bersikukuh mengatakan la ilaha illallah, hukuman matinya bukan sembarangan. Kamu akan saya siksa. Masitoh mengatakan la ilaha illallah. Masitoh, tahu nggak hukumannya apa? Kamu akan saya goreng hidup-hidup. Masitoh tetap mengatakan la ilaha illallah. Karena Masitoh teguh, benar ditangkap. Ditangkap, dikumpulkan di depan umum. Orang-orang dikumpulkan. Inilah Masitoh, pengkhianat yang menentang Fir'aun, menentang Raja Mesir, Tuhannya bangsa Mesir, sebagai pelajaran buat rakyat Mesir yang berkhianat dan tidak mau mengikuti Fir'aun. Maka Masitoh ini di hadapan kalian, yang disaksikan oleh kalian, akan kami hukum dengan digoreng hidup-hidup. Masitoh tegar biasa saja. Atau kalau nggak mati sekarang, mati besok. Semua orang juga akan mati. Nabi Adam yang umurnya 2000 tahun aja mati. Nabi Nuh yang umurnya 950 tahun sejak kenabian juga meninggal. Semua akan mati. Biasa saja. Maka kemudian disiapkan tungku besar, api yang menyala-nyala, disiramkan kemudian minyak sampai minyaknya mendidih. Bayangkan, barang hidup dimasukkan, ayam dimasukkan ke dalam minyak, langsung meleleh, langsung hancur, langsung. Ini manusia hidup-hidup bagaimana ini?
Masih ditakut-takuti dengan air, dengan minyak yang mendidih itu, tapi tidak takut karena di hadapan dia bukan minyak, biasa saja. Toh saya nggak mati sekarang, mati besok. Yang terpenting adalah mempertahankan kata la ilaha illallah Muhammad Musa Rasulullah. Wahai Masita, kalau kamu kasih kesempatan terakhir, sekiranya kamu tidak kembali kepada ajaran nenek moyang, maka kamu akan saya lempar ke dalam minyak. Masita tetap mengatakan la ilaha illallah. Maka kemudian Masita dihukum, dilempar ke dalam minyak, menggelepar tubuhnya. Ada yang mengatakan sebelum masuk ke dalam minyak, nyawanya sudah dicabut oleh malaikat, sehingga tidak merasakan perihnya, pedihnya minyak yang mendidih. Perjuangan perempuan zaman sahabat juga ada yang perempuan yang mengalami hal seperti ini. Ibunya Yasir, dia ditangkap oleh orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy, disuruh mengatakan menyembah Lata Uzza, disuruh meninggalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diikat, disiksa, dicambuk, tetap mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya apa? Diikat tangan kanannya ke kuda, tangan kiri kuda. Yasir melihat ibunya disiksa, bingung Yasir. Dia sendiri juga disiksa, nggak tahan Yasir, sahabat Yasir, melihat ibundanya juga disiksa seperti itu. Tapi bundanya tetap mengatakan la ilaha illallah. Sampai akhirnya kudanya dipecut, cetat. Yang di sini juga dipecut, cetat. Jalan ke sana, terbelah menjadi dua. Demi mempertahankan apa? La ilaha illallah. Kita ini belum apa-apanya. Sahabat Yasir nggak kuat akhirnya ketika mereka mengatakan suruh menyembah Lata Uzza, suruh meninggalkan la ilaha illallah, dia tinggalkan la ilaha illallah, dia mengatakan ya saya ikut menyembah Lata Uzza. Akhirnya dibebaskan. Setelah dibebaskan pergi ke Madinah, lapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, celaka saya, pergi ke Mekah menghadap Rasulullah. Waktu itu belum hijrah. Menghadap Rasulullah dan mengatakan ya Rasulullah, musibah ya Rasulullah. Kenapa musibah? Musibah, saya tadi dipaksa, disiksa, nggak kuat, saya nggak tahan siksaan. Akhirnya saya mengatakan Lata wal Uzza lagi. Maka Rasulullah mengatakan, selama hatimu masih beriman, masih la ilaha illallah, kamu masih aman. Sekiranya engkau nanti ditangkap lagi, disiksa lagi, tidak mengapa engkau ucapkan seperti yang mereka perintahkan. Yang penting hatimu tetap mutmainun, tetap tenang, tetap mengatakan la ilaha illallah bil iman. Dulu zaman Fir'aun lagi, perempuan lagi, siapa? Istri Fir'aun, namanya Asia. Ternyata Asia ini beriman kepada ajarannya Nabi Musa. Ketika tahu bahwa istrinya ini telah beriman kepada Nabi Musa, Fir'aun marah besar. Wahai istriku, datang berita kepada saya bahwa engkau ini ternyata mengikuti Nabi Musa. Benar tidak? Benar. Apa yang diajarkan Nabi Musa? La ilaha illallah. Marah besar. Selama ini dia menentang mati-matian ajarannya Nabi Musa, ternyata istrinya sendiri mengikuti ajarannya Nabi Musa. Ternyata istrinya sendiri tetap teguh mengucapkan la ilaha illallah. Diancam oleh Fir'aun. Wahai istriku,
Sekiranya kamu tidak mau meninggalkan ajaran agamamu, tidak meninggalkan la ilaha illallah, maka kamu akan saya hukum berat. Istrinya tegar dengan tetap mengatakan la ilaha illallah. Karena tegar dengan ucapan kalimat la ilaha illallah ini, ditangkap, dijatuhi hukuman mati. Istrinya sendiri. Hukuman matinya bukan di penjara seumur hidup. Yang di penjaranya itu ada TV mewah kayak orang-orang koruptor zaman sekarang. Enggak. Bukan dipancung. Kalau dipancung itu sekian detik mati. Start. Kalau di Islam kan biasanya hukuman mati dipancung. Kenapa? Karena hukuman pancung itu paling cepat mati. Jadi ngerasakan sakitnya nggak lama. Beda dengan digantung. Digantung itu bisa 11 menit baru mati. Kalau dipancung ukuran detik. Kalau di Mekah biasanya di masjid apa itu namanya itu? Yang biasa untuk hukuman kisos. Nanti disaksikan habis sholat Jumat menyaksikan orang kisos. Untuk apa itu disaksikan itu? Biar yang lain itu ngambil pelajaran itu loh. Tuh kan, kalau kalian nanti bunuh orang akan seperti itu, kan gitu. Ngelundung dasar. Buat pelajaran. Nah, kalau kita membunuh satu keluarga, dihukum penjara seumur hidup, itu pun nanti masih bisa dapat ampunan, dapat ini dan macam-macam dari pemerintah. Terkait hak manusia itu pemerintah nggak berhak memberikan ampunan. Kalau sudah membunuh, mencuri, itu pemerintah itu nggak berhak ngasih ampunan. Yang berhak ngasih ampunan itu orangnya, yang keluarganya, keluarga korban. Kalau keluarga korban mengatakan, sering kadang terjadi sudah mau dipancung, saya maafkan, saya hanya berharap ridho Allah, saya hanya berharap surga, saya maafkan, bebas dia. Pemerintah nggak bisa, nggak bisa, harus saya bunuh, nggak bisa. Ini hak keluarga. Ini dalam hukum Islam. Nah, kita kan tidak menggunakan hukum Islam ya. Tapi aman. Ketika hukum kisos ini diterapkan, negara aman. Mau perempuan jalan-jalan pagi, malam, santai. Pembunuhan, jarang terjadi pembunuhan di Arab Saudi itu. Sekali membunuh, kisos. Sekali mencuri, potong tangan. Jadi aman. Kalau Anda ke haji atau umroh, waktu adzan, itu toko nggak ditutup, itu biarin aja tinggal sama orangnya, tinggal ke masjid. Nggak ada yang ngutil tuh. Pulang masih aman, itu nggak ada yang hilang. Tinggal aja sholat di masjid itu. Habis sholat datang lagi. Orang mau beli juga, oh nggak ada penjualnya. Pergi. Atau kalau mau nunggu. Kalau nggak pergi, tapi nggak, oh bagus ngutil siji, nono wonge. Oh. Taruhannya tangannya tugel. Iya. Ora-ono kemudian sekolah sesama SMK tawuran gitu. Ini tradisi Indonesia yang perlu dilestarikan. Tradisi tawuran. Budaya. Jadi budaya tawuran, budaya korupsi, budaya ngutil 149 triliun. Ngutil. Kalau ngerampok, hukum ngerampok itu aslinya apa? Ini kalau diterapkan nggak ada orang yang ngerampok korupsi itu nggak ada, serius. Hukum perampok itu apa? Disalib. Disalib itu dia apa? Tengah jalan yang rame, salib itu gini. Setelah itu potong kaki kanan. Saksikan banyak orang, potong tangan kanan. Saya itu potong kaki kiri, potong tangan kiri. Terakhir baru dipancung. Yakin nggak ada yang berani korupsi? Itu aslinya hukum koruptor seperti itu dalam Islam. Karena dia itu memerangi Allah dan Rasulnya. Yaitu kutok torik, perampok uang negara, uang rakyat. Asli kalau dihukum kayak gitu nggak ada korupsi, bersih, dijamin. Nah, tapi kan yang membuat undang-undang pasti nggak mau, wah jangan-jangan nanti saya yang kena. Kan mikirnya ngono. Karena dia ngerti, saya buat undang-undang tapi kan saya korupsi. Wah aku kenoi. Undang-undang pencucian uang aja
beres-beres, nggak berani, karena nanti kalau goal, wah aku nanti dimiskinkan, wedi. Masalahnya yang buat undang-undang itulah kelemahan ketika manusia itu imannya nggak ada, moralnya hilang. Jadi takutnya itu dengan manusia aja. Tapi orang itu kalau imannya kuat, la ilaha illallah yang kuat, ada manusia nggak ada manusia tuh nggak ada urusan. Dia tetap lempeng lurus. Ada kesempatan nyuri nggak tergoda, ada kesempatan korupsi nggak tergoda, karena dia hidupnya untuk ngapain? Sebentar kok. Perut saya ini paling makan sekiring dah kenyang. Terus mau nyari apa lagi gitu, ya kan gitu. Tapi kalau orang tamat itu ya akhirnya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nggak puas-puas kecuali kita numpuk harta, nggak akan puas kecuali kita udah mati sampai liang lahat, baru selesai urusan dunia. Itu sejak zaman Mekah, Quran awal turun di Mekah sudah diingatkan sama Al-Quran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun. Nggak akan tahu, kamu baru tahu sengsaranya korupsi nanti kalau kamu sudah makan tanah. Sudah diingatkan oleh Allah dari ayat-ayat yang turun di Mekah. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang koruptor, yang orang penipu. Sudah diingatkan sama Allah sejak ayat di Mekah, Makiyah. Kan seperti itu. Maka kita harus berpegang teguh pada la ilaha illallah. Nah, kayak siapa? Bunda Asia. Jadi Bunda Asia itu akan dihukum apa? Dibuang, dibawa ke padang pasir. Padang pasir itu panasnya minta ampun. 45 derajat, 50 derajat. Kalau di padang pasir bisa 50 derajat panasnya itu. Itu kaki, kalau enggak pakai alas kaki, melonyo. Saking panasnya. Panas sekali. Dia ditidurkan, diikat tangannya dengan besi, sini tangan besi, kakinya dan besi, tancapkan ke tanah, tinggal. Udah tinggal itu aja di padang pasir. Itu hukumannya seperti itu. Sehingga dia itu kepanasan dari bawah, kepanasan dari atas. Belum lagi nanti kalau ada binatang buas, ada ular, ada apa, ditinggalkan gitu aja. Itu hukumannya siapa? Aisyah, istrinya Fir'aun. Tapi apa doanya? Rabbi b'nili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, bukan tolong Fir'aun, tolong jangan tinggalkan saya. Enggak minta tolong, enggak minta diselamatkan, tapi dimintanya apa? Najjini apa dari Fir'aun wa 'amalihi, dari amalnya Fir'aun. Oke, nggak apa-apalah kalian siksa saya. Oke, nggak apa-apa kalian bunuh saya. Tapi saya berdoa sama Allah supaya saya itu bisa tahan tetap berpegang teguh kepada tauhid la ilaha illallah. Jadi doanya apa? Supaya tetap berpegang teguh kepada lafal tauhid dan tidak ikut-ikutnya amalnya Fir'aun. Tidak ikut-ikutan perbuatannya Fir'aun. Ini doanya. Doa kedua, supaya dibangunkan istana di surga. Saya sekarang di padang pasir, dibunuh sendiri, tapi ya Allah, saya ada permintaan yang kedua, tolong bangunkan saya istana di surga. Maka Allah bangunkan istana Mekah dalam surga. Berat memegang tauhid. Sekarang orang lapar sedikit, dikasih Indomie, suruh murtad, kok gelem? Dia utang, dibiayai sekolah, kon murtad kok gelem. Ini baru kapan ya? Kira 2 mingguan atau 3 mingguan. Saya itu ngobrol sama Ustaz Zainal Ngaterjo, Zainal Nanang. Ada murid dia kok hilang, kok nggak ada, kemana ini? Jebule muridnya itu orang tuanya kejerat utang, kemudian diambil sama pastor, dibawa ke Jakarta, di sana dibaptis sak keluarga. Nah ini kalau imannya lemah seperti ini, dibaptis dia mau-mau saja. Ada yang menjamin,
kehidupan dia, sementara dia sendiri hidupnya susah, minta bantuan teman-temannya yang muslim, nggak ada yang percaya, kan repot. Maka kadang kita itu perlu kepekaan, peka, bukan kadang, harus peka terhadap lingkungan kita. Dulu itu pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Oh, dalam 7. Pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab, orang mencuri. Yang dicuri inilah pergi langsung melapor ke Umar. Wahai Umar, lapor. Ada apa? Barang-barang saya dicuri orang. Makanan saya dicuri orang. Kalau di sana itu gandum. Oh, di sini beras ya. Gandum itu mirip bentuknya kayak beras. Warnanya agak coklat. Beras saya dicuri orang. Orangnya siapa? Tetangga saya sendiri. Panggil dia, panggil tetangganya ini. Ditanya, kamu ini ada laporan. Laporan apa? Laporan pencurian. Dan dia menuduh Anda yang mencuri. Benar enggak kamu mencuri? Benar wahai Umar, saya memang mencuri. Kamu pencuri, tahu enggak hukuman pencuri? Tahu. Apa hukuman pencuri? Potong tangan. Loh, sudah tahu hukuman pencuri potong tangan, kenapa kamu mencuri? Lapar, butuh makan wahai Umar. Kepepet, anak saya nangis terus karena belum makan. Ditanya kepada orang yang mencuri, benar dia seperti itu? Benar wahai Umar, dia memang orang miskin di kampung kita. Lo sudah tahu miskin, kenapa dia sampai mencuri? Kenapa nggak kamu kasih makan? Diam. Ini yang salah kamu, bukan dia, bukan pencuri ini yang salah. Yang salah itu kamu. Kalau sampai dia nyuri lagi, ada laporan dia mencuri lagi, kamu yang saya potong tangannya. Loh, gantian yang diancam mau dipotong tangan siapa? Yang dicuri. Kenapa? Karena dia nggak peka. Maka dalam Al-Quran itu bukan hanya perintah infak, bahkan sering sekali ada perintah yahuddu ala tu'amil miskin. Yahuddu itu apa? Menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Menganjurkan itu maksudnya apa? Hanya orang duit ya Arab berinfak, Arab bantu. Oh, tapi kan sana kan ada orang kaya. Dia akhirnya menuju orang kaya, tolong ini ada orang miskin, bantu dong. Nah, ini ngajak orang lain untuk berbuat baik. Karena dia nggak punya duit. Jadi yang diperintahkan Al-Quran bukan hanya orang yang punya duit, angfiku, bukan. Orang kaya iya memang diperintahkan untuk berinfak. Tapi orang biasa kalau dia nggak bisa berinfak, dapat perintah juga oleh Al-Quran untuk apa? Ngajak, mengingatkan orang yang punya duit untuk berinfak. Supaya apa? Supaya tidak ada orang miskin. Oh, dulu pernah terjadi zaman Umar bin Abdul Aziz. Zaman Umar bin Abdul Aziz itu orang kaya itu mau berinfak aja sampai nggak bisa. Kenapa? Sugih kabeh. Bayangkan, sak negara zaman khilafah Bani Umayyah itu zaman Umar bin Abdul Aziz itu wilayahnya seberapa? Seluruh Timur Tengah sampai ke Iran, sampai ke Afghanistan, sampai ke Rusia, Asia Tengah, sampai ke Afrika Barat, negara sakai, hak orang miskin, bayangin. Nggak ada orang miskin. Orang mau berinfak sampai bingung nih, mau infak ke siapa ya? Do kecukupan kabeh. Ini zaman Umar bin Abdul Aziz. Karena apa? Karena orang kaya tahu haknya. Umar bin Abdul Aziz bisa memanfaatkan Baitul Mal secara amanah. Padahal Umar bin Abdul Aziz memimpin negara hanya 2 tahun saja. Tetapi dengan keadilannya, hanya 2 tahun kemiskinan habis. Orang-orang miskin. Di Indonesia banyak orang miskin, dananya duitnya digarang koruptor. Ya banyak orang miskin. Kalau itu dimanfaatkan secara baik, secara amanah, yakin di Indonesia nggak ada orang miskin. Kekayaan kita itu luar biasa. Timur Tengah Mesir itu cuma padang pasir. Nah, kita di bawah bumi ada emas, ada perak, ada macam-macam. Di atas bumi kok ditanamin apa aja tumbuh. Sugih orang umum. Asal ditata secara baik. Memang koruptor ini masalah.
Maka Anda kalau Anda baca judulnya buku fikih fikih anti korupsi yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih, tegas di sana. Koruptor yang sudah korupsi setara dengan 100 ekor unta mestinya ya dihukum mati. Mestinya kan, ini kan bicara mestinya, ngayal. Ya kan kita berada di negeri antah berantah. Negeri antah berantah itu biasanya cuma ngayal. Kalau nggak bisa turu meneh ngimpi, tangi orang bisa turu meneh kan, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi, gitu. Mbah Surip, itu kan mesin Mbah Surip, dolan-dolan. Itu ya cukup. Satu hadis lumayan lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Di hadis masih terkait dengan hadis La ilaha illallah. Insya Allah saya juga memberikan kesempatan bagi jamaah. Insya Allah mudah-mudahan mulai bulan Juli Pondok Al Muflihun pingin mulai bangun ruangan. Jadi kalau ada yang hendak berwakaf 10.000, 20.000, 30.000, 100.000, ahlan wa sahlan, insya Allah akan menjadi tabungan akhirat yang pahalanya akan selalu mengalir sampai hari kiamat. Bisa nanti hubungi saya, bisa hubungi Pak Budi untuk penyaluran wakafnya, terserah seberapapun, insya Allah bermanfaat dan akan selalu kami doakan. Santri-santri doakan juga kepada siapa yang berwakaf supaya dimudahkan jalannya, dimudahkan hidupnya, dilapangkan rezekinya, dijauhkan dari api neraka, dan mudah-mudahan diangkat derajatnya dunia akhirat, masuk ke dalam surga, dibangunkan istana Mekah di surga. Amin. Kurang lebih yang mohon maaf. Nun wal qalbi wasirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.